Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang al-janaiz. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazah itu disolati, falahu qirat, maka baginya pahala sebesar qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana falahu qiratan, sampai dimakamkan, maka baginya pahala sebesar 2 qirat. Qila wa mal qiratan. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu 2 qirat? Qala mithlul jabalainil azimaini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti 2 gunung yang besar. Wali muslimin, disebutkan dalam riwayat Muslim, asgharuhuma mithlu Uhudin. Yang paling kecil dari pahala qirat itu seperti gunung Uhud. Hadis ini jamaah menunjukkan akan besarnya pahala menyaksikan jenazah, mensolati, dan ikut ke pemakaman. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, baginya 1 qirat. Kalau yang menyaksikannya, kemudian ikut mensolatinya, kemudian ikut ke pemakaman, baginya 2 qirat. Kemudian Nabi SAW ditanya, 1 qirat itu berapa? Kata Nabi SAW, seperti gunung yang besar. Bahkan yang paling kecil adalah seperti gunung apa? Uhud. Gunung Uhud itu jamaah, panjangnya kurang lebih 7-8 km. Lebarnya kurang lebih 2-3 km. Tingginya, saya lupa, ratusan, lebih dari 100. Tingginya saya lupa. Maka ini menunjukkan akan besarnya pahala orang yang mensolati jenazah dan mengantarnya sampai ke pemakaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini merupakan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ikut menghadiri atau menyaksikan jenazah, kemudian mensolati, kemudian mengantarnya sampai ke pemakaman. Para ulama menyebutkan hikmah dari kita menghadiri atau menyaksikan jenazah. Apa sih hikmahnya? Yang pertama adalah nailul ajri, mendapatkan pahala. Jadi hikmah dari menyaksikan jenazah, mensolati, dan seterusnya, itu kita dapat pahala. Tadi kalau sampai mensolati, pahalanya berapa? 1 qirat. Kalau seandainya mensolati, kemudian ke pemakaman, pahalanya berapa? 2 qirat. Ini hikmah yang pertama, kita mendapatkan pahala. Hikmah yang kedua adalah kita menunaikan hak seorang muslim.
Jadi dengan kita menghadiri pemakaman jenazah, dengan kita menyaksikan jenazah, itu sama saja kita sudah menunaikan hak saudara kita sesama muslim. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda akan hak sesama muslim. Hakul muslim alal muslimi sid. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antara 6 tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia wafat maka iringilah jenazahnya. Ini hikmah yang kedua. Kita telah menunaikan hak seorang muslim. Hikmah yang ketiga adalah fihi inasun lil musab. Dengan kita menyaksikan jenazah, ikut ke pemakamannya, maka ini di dalamnya terdapat usaha menenangkan keluarga yang sedang berduka. Jadi di situ ada usaha dari kita untuk berbela sungkawa. Yang dimana ketika keluarga melihat ada orang-orang banyak ikut ke rumahnya, menyaksikan jenazah, maka ini tentunya akan lebih mendatangkan ketenangan kepada keluarga yang sedang berduka. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah ihya'un lil qalb. Dengan kita menyaksikan jenazah, maka akan bisa menghidupkan hati kita. Jadi kesibukan harian dan seterusnya itu kadang menjadikan kita lalai. Bahwasannya kita akan meninggal dunia. Maksudnya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dengan kita menyaksikan jenazah, mensolatinya, kemudian ikut ke pemakaman, maka akan menjadikan kita kembali sadar. Bahwasannya sebagaimana sekarang kita mensolati jenazah, suatu saat kita akan disolati. Sebagaimana kita sekarang melihat ada jenazah yang dimakamkan, suatu saat kita akan dimakamkan. Jadi di antara hikmahnya adalah mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Makanya Nabi SAW bersabda, fazurul kubura fa innaha tudzakirul maut. Maka ziarahlah kuburan karena sungguhnya kuburan, menziarahi kuburan itu dapat mengingatkan apa? Kematian. Jadi di antara hikmahnya jamaah mengingatkan kita akan kematian. Jadi kalau seandainya kita lalai dengan kehidupan dunia ini karena banyak kesibukan sehingga kita lupa, maka ketika kita menghadiri pemakaman, kita mensolati jenazah, kita akan kembali ingat. Jadi ternyata jamaah menyaksikan jenazah, mensolati dan mengantarnya sampai ke pemakaman, ini hikmahnya banyak. Yang pertama kita dapat pahala, yang kedua kita sudah menunaikan hak seorang muslim, yang ketiga kita bisa menghibur, menenangkan keluarga duka, dan yang keempat, kita dapat hikmah, yaitu mengingatkan kita akan apa? Kematian. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah pahala dari mensolati jenazah, kemudian mengantarnya sampai ke pemakaman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyaksikan jenazah, kemudian dia ikut mensolati, maka baginya 1 qirot. Jadi kalau seandainya mensolati itu baginya 1 qirot. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan syahidal janazah, menyaksikan jenazah. Berarti dia bukan hanya sholat tok, dia bukan hanya nunggu di masjid, dia bukan hanya nunggu di musola, namun dia juga pergi ke rumah duka. Dia ikut menyaksikan jenazah, dia ikut bagaimana menunggu jenazah itu dipersiapkan. Sehingga sebagian ulama mendapatkan qirot itu bukan hanya apa? Salat tok, namun juga ikut takziah ke rumahnya. Jadi ke rumahnya menunggu jenazah itu disiapkan, baru mensolati itu baru dapat 1 qirot. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwasannya mensolati tok itu sudah ber 1 qirot. Jadi hanya mensolati tok walaupun tidak ke rumah tetap dapat 1 qirot. Mana dalilnya? Dalilnya lafaz yang lain, man shalla ala janazah falahu qirot. Siapa yang mensolati jenazah baginya 1 qirot. Nabi tidak mengatakan syahidal janazah dalam redaksi ini. Menyaksikan jenazah di rumah nunggu tidak. Namun cukup mensolati dapatnya 1 qirot. Namun wallahu alam tentunya yang ikut ke rumah menunggu jenazah itu disiapkan tentu pahalanya lebih apa? Lebih besar. Karena tadi kita sampaikan bahwasanya qirot itu
seperti gunung besar, ada yang paling kecil. Yang paling kecil seperti gunung apa? Gunung Uhud. Jadi satu kirot dengan kirot yang lain bisa jadi besarnya berbeda. Jadi intinya jamaah, satu kirot ini kalau pengen sempurna itu ikut dari rumah, menunggu jenazah itu dipersiapkan sampai mensolati. Namun dapat juga satu kirot, namun tidak sesempurna yang pertama, yaitu ketika kita hanya apa? Mensolati. Ini yang pertama. Kirot yang kedua adalah ketika menyaksikan di rumah, menunggu jenazah disiapkan, kemudian mensolati, plus kemudian mengantar sampai ke pemakaman. Tidak harus kita yang turun untuk memakamkan. Karena memakamkan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau seandainya sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Jadi yang penting ikut pemakaman itu sudah dapat dua kirot. Lalu bagaimana dengan perempuan? Dengan perempuan, sebagaimana kita pernah bahas, bahwasannya mengantar ke pemakaman itu hukumnya apa? Makruh. Bagi perempuan hukumnya makruh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Atiyah Al Ansariyah, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kita dilarang dari mengantar jenazah, namun larangan tersebut tidak tegas. Jadi kalau perempuan tidak perlu mengantar ke pemakaman, insya Allah dia dapat pahala taat kepada apa? Taat tidak melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pahala 1 kirot dan 2 kirot. Para ulama mereka mengatakan bahwasannya pahala kirot ini jamaah dilihat dari jenazah. Jadi kalau seandainya jenazahnya 1, berarti kalau kita mensolati 1 kirot. Mengantar sampai pemakaman 2 kirot. Kalau seandainya jenazahnya ini 2, berarti mensolati tok berapa kirot? 2 kirot. Jadi kalau jumlah jenazahnya ada berapa? Ada 2, maka mensolatinya tok itu dapat 2 kirot. Berarti kalau seandainya mengantar ke pemakaman dapat berapa? 4 kirot. Kalau seandainya jenazahnya berapa? 3, berarti mensolati tok dapat 3 kirot. Antar sampai pemakaman dapat berapa kirot? 6 kirot. Jadi dilihat dari bita'addudil amwat. Dilihat dari jumlahnya apa? Jenazah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Hadis ini menunjukkan akan besarnya pahala mengantar jenazah. Mendapatkan kirot, ya, mendapatkan kirot yang kirot yang kedua. Kan siapa tadi yang mensolati dapat 1 kirot. Kemudian yang mensolati plus mengantarkan ke pemakaman itu dapat berapa? 2 kirot. Berarti kalau seandainya cuma jamaah, cuma mengantar tok, tidak mensolati. Sebagian para ulama mengatakan tetap dapat 1 kirot, sebagian yang lain mengatakan tidak dapat. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.